Kan saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Seku, Kepala Sekolah SDN Sumber 3, serta Bapak Ibu wali kelas 4 yang saya hormati. Puji syukur panjatkan Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rapat Google Meet untuk membahas AKM. Susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan informasi dari Ibu Ratna tentang AKM dan penutup. Untuk mengawali acara ini adalah kita bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya informasi dari Bu Ratna tentang AKM, kami persilahkan Bu Ratna. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara penjelasan AKM dalam keadaan baik lewat media Google Meet. Sebelum saya lanjut, saya menyapa Bapak Ibu. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu, AKM ini adalah program pemerintah tentang untuk putra-putri panjenengan, di mana AKM ini nanti putra-putri panjenengan yang melaksanakan. Okay. Izin share untuk materi, ya, sebentar. Okay. Sambil menunggu materi, ini informasi ini Bapak Ibu sangat penting sekali karena nantinya yang melaksanakan adalah putra-putri panjenengan. AKM itu potret. Ya, potret sekolah kita, potret dari putra-putri panjenengan. Nah, kalau mau dipotret, mau difoto, itu otomatis kan kita tidak asal-asalan. Bukan berarti kita itu pada saat kita foto kita tidak mandi, ya kan? Nah, pada saat kita foto apa adanya, rambut tidak disisir, kan seperti itu. Nanti akhirnya fotonya apa? Jelek, ya. Nah, oleh sebab itu putra-putri panjenengan nantinya pada saat difoto dengan atau dipotret melalui AKM ini, otomatis kita harus siapkan apanya? Ya, siapkan seluruh apa yang diminta dari AKM itu. Nah, seperti panjenengan kalau mau foto keluarga, otomatis kan panjenengan memakai baju atau menyiapkan baju, setidak-tidaknya bajunya yang senada, atau setidak-tidaknya bajunya yang bersih, yang rapi, yang tampak bagus, kan seperti itu. Jadinya panjenengan nanti fotonya bisa dipajang bagus di rumah yang menjadi kebanggaan keluarga panjenengan. Seperti itu. Begitu juga dengan AKM. Monggo di-share. Nah, lanjut. Untuk AKM ini adalah, sebentar Mas, AKM ini singkatan dari asesmen kompetensi minimal. Jadi kompetensi minimal putra-putri panjenengan itu kita asesmen itu dinilai. Okay. Lanjut. Nah,
Apa saja yang dinilai? Oh, ini dasarnya. Dasarnya itu dari Kemendikbud, dari pemerintah pusat. Ya. Nah, di sini menggunakan komputer nantinya. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring atau semi daring. Nanti apabila panjenengan semua untuk poin 1 ini, kalau putra putri panjenengan tidak memiliki komputer yang sesuai dengan spek dari pemerintah, maka kami akan menyediakan komputer tersebut. Untuk ini kami sudah berusaha untuk menyediakan komputer yang sesuai spek dan internetnya, itu supaya putra-putri panjenengan nanti bisa melaksanakan AKM. Nah, murid mengerjakan sesi dengan jadwal yang ditentukan dengan diawasi. Jadi AKM ini pada saat siswa mengerjakan itu ada pengawasan, jadi tidak boleh mengerjakan itu asal-asalan. Jadi putra-putri panjenengan pada saat mengerjakan AKM seperti mengerjakan ujian, ada pengawasnya. Tapi tidak perlu takut, pengawasnya itu baik-baik, nanti membimbing seperti itu. Nah, yang ketiga itu guru dan kepala sekolah satuan pendidikan, maksudnya guru dan sekolah mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Maksudnya begini, kita mengadakan survei itu mengadakan penjajakan putra-putri panjenengan. Apakah komputernya ada dan sebagainya, apakah kesiapan materinya itu ada dan sebagainya. Nanti kita akan menyiapkan putra-putri panjenengan itu lebih dari kelas-kelas lain. Apabila ada tambahan-tambahan pelajaran yang harus dikerjakan siswa, itu mohon bantuan Bapak Ibu mendukung kegiatan ini, karena yang dipotret adalah putra-putri panjenengan, yang di AKM adalah putra-putri panjenengan. Kami membantu, walaupun dalam keadaan COVID pandemik seperti ini, tetap harus belajar. Kalau ada guru yang mengadakan Google Meet atau mengirim link atau mengirim materi lewat WA dan sebagainya, itu mohon putra-putrinya itu diingatkan atau didukung, diawasi, bukan diberi jawaban. Bukan diberi jawaban, karena di sini nantinya itu putra-putri panjenengan pada saat mengerjakan itu harus mandiri. Kalau dibimbing atau didampingi boleh, tetapi kalau misalnya dijawabkan, dituliskan, tidak boleh. Yang sekolah adalah putra-putri panjenengan, yang diuji AKM adalah putra-putri panjenengan. Jadi saya mohon dengan hormat kepada Ibu Bapak Wali Murid untuk mendukung dengan sebaik-baiknya, karena di COVID pandemik ini kita harus benar-benar menerapkan karakter siswa, menerapkan karakter anak itu dengan baik. Kalau panjenengan misalnya memberikan jawabannya, berarti itu memberikan pendidikan karakter yang tidak baik. Kita tidak butuh nilai Bapak Ibu, maksudnya nilai-nilai yang seperti itu. Tapi kita membutuhkan nilai yang betul-betul kompetensinya anak, bukan nilai palsu. Bukan nilai kalau misalnya panjenengan
itu make up. Nah, itu make up itu kan sebetulnya mempercantik diri. Nah, pada apa yang sebenarnya mempercantik diri boleh, tapi kan tidak boleh mempercantik diri dengan kepalsuan. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar saya mohon pada saat anak mengerjakan panjenengan dampingi, tapi tidak memberikan jawaban. Oke, selanjutnya itu apa itu untuk kesertaannya, yaitu kepala sekolah dan satuan pendidikan ini mengajar, mengajar untuk survei belajar tentang lingkungan, ya, memberikan pembelajaran sesuai dengan lingkungan sekitar siswa. Jadi siswa itu belajar dari lingkungan. Contoh belajar dari lingkungan nantinya, ya, anak melihat sampah. Anak otomatis harus tahu kalau ada sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Nah, selain kalau tahu sampah itu dibuang di tempat sampah, anak juga melakukan. Kalau rumahnya kotor, anak juga harus bisa membersihkan. Paling tidak seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya pendidikan mengajar pendidikan yang mengajar di lebih dari satuan pendidikan, maksudnya kalau putra-putrinya itu tidak hanya sekolah saja tapi ikut pendidikan yang lain itu boleh. Misalnya ikut bimbingan boleh. Boleh, asal panjenengan itu melakukannya dengan ikhlas, dengan kesadaran, tanpa adanya paksaan, dan panjenengan juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Lanjut. Siapa saja yang akan melaksanakan AKM? Seluruh SD, ya, seluruh pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Semua akan melakukan AKM, ya. Itu baik SD, MI, ataupun SLB, ataupun kejar paket. Ya, itu juga melaksanakan AKM. Selain SD juga SMP juga, SMA juga, tapi kita fokus ke SD. Nah, SD ini kelas berapa? Kelas 5. Loh Bu, putraku loh Bu, anakku loh Bu, kelas 4. Tuh, iya, nanti kan putranya penjenengan pada saat sekarang kelas 4. Pada saat AKM itu nanti kelas 5. Ya putra panjenengan yang diuji, ya. Berapa anak yang diuji? 30 siswa. Nah, kebetulan kelas kita hari ini sampai tahun ajaran ini sekitar 56 ya, 56 siswa. Nah, itu ikut semua Bu? Tidak, yang ikut hanya 30 siswa. Dipilih berarti Bu, yang milih sistem. Jadi saya tidak milih, tapi saya Budia selaku lembaga sekolah dan panjenengan semua tugasnya apa? Mempersiapkan. Jadi nggak tahu yang dipilih siapa oleh sistem. Yang disiapkan siapa? Ya semua yang disiapkan, gitu. Nah, kalau misalnya tidak terpilih, ya enggak apa-apa. Nek terpilih, ya alhamdulillah. Ya, enggak terpilih juga enggak apa-apa. Tapi
Pak putra putri panjenengan disiapkan semuanya loh. Anakku itu gak dipilih mergo gak iso, bukan. Nggih, anakku gak dipilih mergo gak tahu melok Google Meet, bukan. Anakku gak dipilih mergo apa itu nggak pernah masuk, bukan. Yang milih adalah sinten sistem. Saya ulangi lagi nggih, yang milih sistem. Jadi 30 anak. Nah, untuk saat ini aturannya seperti itu. Nggak tahu nanti kalau pada saat hari hanya kalau dipilih semua ya alhamdulillah. Yang jelas kita sudah siap. Oke. Lanjut Mas. Nah, apa saja yang diuji oleh AKM? Satu, literasi. Apa sih Bu literasi itu? Gak ngerti aku. Nah, literasi itu membaca. Membaca apa? Bahasa Indonesia berarti? Bukan. Tidak hanya bahasa Indonesia saja, tetapi semua mata pelajaran itu pasti ada membacanya, ada literasinya. Jadi soalnya nanti pasti ada bacaannya. Nah, kalau sekarang putra-putrinya masih belum bisa membaca, membacanya itu masih gelagap-gelagap, atau membacanya itu gak paham, maka mulai detik ini putra-putri panjenengan jangan dibiasakan membaca di HP, jangan dibiasakan membaca WA, tapi membaca apa? Membaca materi boleh kalau materi di HP, ya kan? Atau membaca buku pelajaran yang sudah dibagikan. Seperti itu, ya. Jadi membacanya harus membaca pemahaman. Kalau misalnya diberi materi oleh guru, tolong Nduk, arek ayu, arek ganteng. Nah, tadi materinya wis ngerti apa dorong? Ayo, Ibu ceritano. Nah, seperti itu. Ayo isinya apa ibu? Nah, Bu gak ngerti aku Bu. Nah, loh, ojo ngono, ayo. Ayo, Ibu ceritano sih, ceritano. Itu seperti itu panjenengan mendampinginya. Jangan rek gurune iki rek ngekeki materi ya, memori ini sampai penuh. Nah, kalau ndak ya di print. Nah, di print, kalau ndak ya minta tolong di sini, Bu, boleh tak ngeprint? Boleh, ya. Boleh. Kalau ngeprint materi boleh, nggih. Atau kan begini, di setiap sekolah, di setiap kelas itu ada yang ada kita membagi siswa menjadi 3 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C. Kategori A adalah siswa yang tidak bermasalah dalam pelaksanaan pembelajaran online. Maksudnya begini, Google Meet bendino, gurune setiap hari apa itu Google Meet, Zoom dan sebagainya, tidak masalah. Tidak masalah, ini siswa kategori A, ya. Setiap pagi jam 7 sampai jam setengah 12 dia sekolah di rumah bener dengan online. Ya. Yang kategori B, waduh gak duwe pulsa, gak duwe paketan, aku tak melok sing B ae. Pakai link. Nah, boleh. Nggih. Sing yang C, gak punya HP, gak bisa dihubungi, akhirnya diberi apa? Diberi tugas lewat lewat print, lewat materi yang diambil ke sekolah. Seperti itu.
Tugasnya itu saya harap putra-putri panjenengan tidak hanya mainan HP saja, tetapi membaca materi untuk literasi, ya. Karena nanti AKM-nya ada literasi. Yang kedua adalah materi numerasi. Apa itu numerasi? Nah, numerasi itu ya hubungannya sama angka-angka. Berarti matematika, Bu. Nggih, leres matematika. Nah, berarti cuman dua, Bu. Literasi sama numerasi. Oh, gampang kayak ngono. Nggih, insya Allah gampang. Tapi jangan lupa literasi itu bukan bahasa Indonesia saja, nggih, tapi meliputi agama, meliputi PKN, IPA, IPS, PJOKAS. Nah, itu semuanya ada literasinya. Matematika ada literasinya? Ada. Tapi sebagian besar itu hubungannya sama numerasi. Makanya dipisahkan dengan numerasi. Ngaten nggih? Paham nggih? Lanjut. Nah, AKM literasi membaca yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, nah ini merefleksi sebagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Apa sih Bu? Ibu gak ngerti aku. Maksudnya tadi membacanya tidak hanya membaca saja. Mari maca apa le, Ibu Mangle? Gak ngerti aku Bu. Isine apa? Mbok waca dhewe Bu. Jangan ya. Membacanya adalah membaca memahami, yaitu memahami isi bacaan. Biasanya disuruh mencari informasi atau menggali informasi dari bacaan itu ono apa ae. Nah, setelah itu mengevaluasi. Oh, ini dievaluasi, dilihat. Bacaan ini wis bener apa dorong ya? Nah, seperti itu. Kemudian merefleksikan itu mengeterapkan, ya, mengeterapkan kepada kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau bacaannya tentang dilarang buang sampah sembarangan, anak setelah membaca bisa merefleksikan dalam kegiatan sehari-hari tidak membuang sampah sembarangan. Tujuannya untuk apa sih ini? Supaya dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Anak-anak biar tambah pinter. Ngaten nggih? Lanjut. Nah, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Misal, panjenengan pergi ke mall, mau beli baju. Anaknya ikut, ada tulisan diskon 20%. Maksudnya apa sih Ma? 20% itu diskonnya. Nah, ini sudah mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, katanya Budi ya, kalau di diskon itu, diskonnya berapa sih? Oh, 20%. Harganya 100.000. Oh, ini Mama harus bayar 80.000. Berarti anak sudah bisa mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ilmu matematika yang didapat dari Buhar dan Budia. Misalnya lagi, udah punya pizza, panjenengan beli pizza masih belum dipotong. Dilihat keluarganya ada 8 semua. Wes taib, anaknya disuruh memotong. Nah, ini hubungannya dengan apa? Dengan pecahan.
Anak langsung berpikir, oh katanya Budia kalau mau memotong, membuat pecahan harus seperti ini. Saya bagi 8. Berarti satu pizza yang sudah saya potong menjadi 8, ini namanya 1/8. Oh, anak sudah mengeterapkan. Ini yang dimaksud seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk panjenengan memberikan uang 10.000, anak beli buku, sudah tahu kembaliannya, itu penerapan AKM numerasi. Kemudian lagi misalnya isinya timbo iki nek diisi air berapa liter ya? Nah, anak ngukur. Oh, diameternya segini, tingginya segini. Oh, isinya 10 liter. Nah, itu berarti putra-putri panjenengan sudah bisa menghitung volume dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu. Kalau misalnya mau naik ke rumah, ini panjang sekian, lebar sekian. Oh, nanti tekelnya butuh berapa ya? Nah, itu putra-putri panjenengan kalau sudah bisa mengeterapkan tentang numerasi, pasti bisa menghitung. Itu ya, lanjut. Kemudian tujuan membantu peserta didik atau membantu siswa mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata. Nah, dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mampu berpikir logis. Misal, panjenengan paringi arto 10.000 tadi, suruh beli kuenya itu 250 misalnya, atau 2.500, beli 5, disusui orangnya itu cuman 2.000. Nah, pasti anaknya paham, oh logis, berpikir logis. Loh, duitku 10.000 kok disusui 2.000, padahal aku beli seperti itu namanya berpikir logis. Ya, ini harus dilatih. Hal kecil tetapi mempengaruhi otak anak nanti pada saat dewasa itu bisa berpikir logis. Jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Sama dengan kalau anak setelah makan itu bersih tidak bersih wajib dicuci. Panjenengan tidak usah, wah larek sakno bapak teke enak, gak usah. Jangan, itu adalah tanggung jawab. Masih ya panjenengan cek rusuh, delok nae dilihat aja, ya kan? Dilihat, oh iki mang sing dicuci anakku sik kotor. Wis gak apa-apa wis beno. Latihan tanggung jawab. Nanti kalau anaknya tidak ada, jenengan cuci lagi, gak masalah. Tapi yang jelas konsep karakter sudah masuk. Apa? Tanggung jawab. Seperti itu. Memang dari dulu kalau menurut ilmunya Pak Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Baik buruknya putra-putri panjenengan itu adalah keluarga. Panjenengan memberikan ajaran A, pasti akan ditiru anak A. Seperti itu. Kami hanya membantu. Lanjut. Selanjutnya. Nah, komponen AKM yaitu konten, kognitif sama konteks. Lanjut Mas. Konten itu hubungannya dengan
pribadi, maaf, konteks hubungannya dengan pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Kok personal itu maksudnya dengan dirinya sendiri, ya, pribadinya sendiri, bagaimana dia mulai bangun tidur sampai dengan apa, mau tidur kembali. Nah, itu bagaimana keadaan siswa, apa saja yang dilakukan, itu adalah konteksnya. Kemudian sosial budaya, budayanya dia mau apa, itu senang budaya apa, ya, itu sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Nah, di sini sistem pemungatan suara itu sudah juga budaya. Transportasi publik itu juga budaya. Jangan dibudayakan anak kelas 4 SD sudah membawa sepeda motor. Nah, itu jangan dibudayakan, jangan menjadi bangga kepada siswa yang kelas 4 itu kalau di jalan sudah membawa sepeda motor. Nah, tuh, ya. Kemudian tentang ekonomi nasional, ekonominya panjenengan, anak itu maksudnya bertindak sebagai ekonomi tadi loh. Kalau dikasih uang sekian itu termasuk di sini. Selanjutnya tentang saintifik. Saintifik ini hubungannya dengan keilmuan. Keilmuan tentang yang didapat, yaitu tentang cuaca atau iklim. Kalau cuacanya seperti ini, saya harus bagaimana? Kalau cuacanya panas, saya harus bagaimana? Itu gitu. Terus obat-obatan itu juga tahu. Oh, paracetamol itu untuk obat panas, paling tidak seperti itu tahu. Okay. Kemudian tentang ruang angkasa juga tahu. Ini sudah diberikan ke siswa pada saat kelas 4. Selanjutnya tentang kognitif, maksudnya begini, untuk kelas 5 nanti soal kognitifnya itu 30%. Lainnya Bu, lainnya ya tadi konteks dan konten itu. Kalau 30% itu tentang kognitif, kognitif itu ingatan. 2 tambah 2, 4. Itu ingatan. Rumus volume luas alas kali tinggi. Nah, itu ingatan, ya. Itu ingatan. Kemudian kalau itu hanya 30%, ya. Terus kalau yang lainnya 50% itu penerapan. Menerapkan tadi penerapan. Kalau diskon sekian harus bayar berapa, itu penerapan, ya. Itu terus penalaran, menalar, menggunakan nalar iki diapakno ya iki ya dinalar. Itu soalnya panjenengan bisa membayangkan soalnya ini adalah bukan soal biasa. Kalau putra-putri panjenengan tidak dilatih, tidak disiapkan, berarti potretnya yaitu 3, 4, 5 misalnya ya, nilainya ya itu sudah. Tapi kan kita tidak mau putra-putri panjenengan nilainya jelek, gitu. Panjenengan kan juga tidak ingin kalau putra-putri panjenengan itu dikatakan loh kok nilainya elek le, nah, kan nilainya jelek, karena itu gak mau, padahal anaknya pinter, cuman kurang apa? Kurang latihan, kurang persiapan, seperti itu. Oleh sebab itu saya inginkan Bapak Ibu tadi ya, jangan sampai curang. Curang itu maksudnya memberi jawaban atau menjawabkan soal-soal pada siswa, pada putra-putri panjenengan, supaya nilainya 100. Jangan. Lebih baik nilainya itu tadi apa adanya,
apa adanya, sehingga kita bisa menyiapkan, oh anak ini harus ditambah, oh anak ini harus diperhatikan, oh anak ini harus diasah kembali supaya lebih pintar. Kalau misalnya panjenengan, oh anaknya wis 100 kok beno wis pintar, nah, sudah 100 kita tinggal mengawasi saja, jangan eman. Eman, apalagi dalam kondisi seperti ini. Lanjut. Sekarang tentang konten literasi. Apa saja itu? Tentang sastra ya, tentang sastra itu otomatis tentang tentang bahasa Indonesia, tentang sastra yang ada di Indonesia, yaitu puisi, tentang sastra bacaan, fiksi, non fiksi dan lain-lainnya. Di situ siswa harus menemukan informasi, memahami teks, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian apalagi informasi menemukan informasi yang ada di dalam ini tergantung dengan yang lain ya, maksudnya informasinya itu bisa informasi secara virtual atau informasi dari buku. Oke. Selanjutnya, nah tentang numerasi itu apa sih yang di AKM-kan atau yang di asesmen? Nah, bilangan. Siswa disuruh apa? Siswa disuruh representasi. Maksudnya disuruh mengulang, mengerjakan, merespon dari apa yang diberikan kepada siswa tersebut. Kemudian disuruh apa lagi? Diurutkan bilangan. Kak, gampangannya begini, ada 5, ada 7, ada 9, itu diurutkan. Tapi kan tidak semudah itu, mengurutkannya bisa pecahan, bisa persen, bisa desimal, dan lain-lain. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Dan itu tidak berupa angka dulu, tapi ada stimulus dulu, ada bacaan dulu, baru siswa menalarkan atau mengurutkan. Terus apalagi? Geometri. Geometri itu berarti tentang pengukuran. Misalnya meja ini, nah ini kalau penerapannya, panjangnya meja misalnya 2 meter, lebarnya setengah meter, berapa luasnya? Nah itu penerapan, penerapan mengukur. Nah itu nanti ada di putra-putri panjenengan. Terus aljabar ada Bu, padahal aljabar lu Bu SMP boten. Aljabar juga masuk di dalam SD. Di kelas 4. Apa itu persamaan dan tidak persamaan? Misalnya gula 1 kilo dengan beras 1000 gram sama enggak? Nah itu. Oh ya sama Bu, wong situ 1 kilo 1000, satunya 1000 gram. Oh pinter berarti, karena dalam 1 kilo sama dengan 1000 gram. Seperti itu. Ya. Kemudian relasi dan fungsi, ini juga ada. Ya. Relasi dan fungsi itu maksudnya fungsinya menyebutkan ciri-ciri dari bangun ruang dan sebagainya. Itu mencari. Selanjutnya data. Nah, siswa-siswi sudah diajari data. Misalnya ulangannya itu tiap hari dapat 100, 80, 70 dan seterusnya, dia nyatet terus. Nah, ini berarti dia mencatat data. Aku rata-rataku piro ya? Itu nanti, oh dataku ada 10, ulanganku 10 kali. Berarti kalau di rata-rata tak jumlah dulu, baru dibagi. Nah itu termasuk dari data. Siswa sudah paham berarti.
bisa mencari tentang data. Terus tentang ketidakpastian dan peluang juga ada. Selanjutnya yang paling utama ya Mas, yaitu bentuk soal. Nanti apa saja sih yang soalnya bentuknya? Nah, bentuknya apa? 1, pilihan ganda. Pilihan ganda itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Sing ABC. A, B, C, D. Pilihan, nilai yang biasa diberikan oleh Bapak Ibu gurunya itu yang menggunakan form office. Nah, tinggal milih. Kemudian pilihan kompleks. Pilihan kompleks itu pilihannya nyentang-nyentang, yang biasanya satu soal bisa 2 jawaban. Menjodohkan. Menjodohkan itu sampingnya ada jawabannya, anak tinggal menjodohkan. Oh, soalnya ini jawabannya ada di F, berarti tulis F. Kemudian isian singkat, berarti anak menjawab, menulis. Uraian, wih, banyaknya Bu, iya. Yang ini yang harus dilatihkan, karena soal-soal seperti ini, soal yang bentuknya seperti ini belum pernah diberikan dalam satu penilaian. Biasanya Bapak Ibu guru kalau menilai hanya pilihan ganda, isian, sama uraian. Itu pun dipisah di Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Kalau yang AKM nanti tidak. Jadi soalnya misalnya 120 soal misalnya. Ya, misalnya. Itu nomor 1 pilihan ganda. Nomor 2 bisa uraian. Nomor 3 bisa menjodohkan. Nomor 4 bisa pilihan ganda kompleks, dicampur aduk. Nah, kalau tidak pernah latihan, anak pasti bingung. Iki kok ngene sih soalnya, mari pilihan ganda kok suruh menjelaskan. Iki bener ta? Nah, mari ngono terus kok isian singkat suruh ngisi. Terus milih meneh. Iki soalnya kak, itu nantinya putra-putri panjenengan itu bingung, kalau tidak biasa. Nah, oleh sebab itu kita rapat seperti ini, memberikan informasi. Kalau diberi soal oleh Bapak Ibu guru, oleh Bu Dia dan Bu Haria itu soalnya campuran macam-macam seperti ini, panjenengan jangan kaget, karena itu soal-soal AKM yang harus diminta seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut Mas, ini pilihan ganda sudah dijelaskan. Pilihan kompleks juga sama, tadi sudah dijelaskan. Langsung kepada jadwal Mas. Nah, ini contoh, maaf, contoh dulu. Nah, ini contoh soalnya. Ada gambar komodo, namaku komodo. Nah, ini termasuk apa Ibu? Termasuk apa? Literasi. Ini diberi informasi, apakah kamu tahu komodo? Nah, komodo salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Gigi komodo, panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada 60 buah. Lidah komodo juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi.
itu karena berat badan komodo sampai 200 kilo. Nah, ini contohnya adalah soal apa? Numerasi, literasi. Bahasa Indonesia kah? Bukan. Ya. Lanjut saya Mas, coba dilihat selanjutnya ke bawah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, ini yang kotak-kotak enggak usah panjenengan lihat, ini kotak-kotak adalah kisi-kisinya, nggih. Pertanyaannya berapa panjang gigi komodo? Ini namanya mencari informasi. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan scientific. Ya, di situ. Kontennya tentang teks informasi. Nah, kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki siswa? Menemukan informasi. Oke. Nah, itu lanjut. Bentuknya. Nah, selanjutnya ini soal yang kedua. Tadi tentang isian singkat. Sekarang nomor selanjutnya dari bacaan yang sama tadi, yang komodo tadi, itu ada ini. Bacaan itu menceritakan tentang apa ya? Tentang titik-titik. Tentang apa tadi? Gambaran komodo, jenis-jenis komodo, apa pulau komodo yang indah. Gambaran komodo. Nah, ini kan masih walaupun ABC kan tidak mudah. Okay? Tidak mudah, tapi anak harus berpikir secara kritis. Itu ya, ini pilihan ganda. Lanjut. Nah, ini ada bacaan lagi. Ini namanya soal soal pilihan ganda kompleks. Okay. Karena di sini ada bacaan atau stimulus atau literasi. Okay. Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut, mana yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Beri tanda centang. Nah, komodo memiliki gigi yang panjang, benar apa enggak sesuai informasi tadi. Lidah komodo berfungsi untuk mencari makanan, benar apa enggak? Nah, jumlah gigi komodo banyak, benar apa enggak? Komodo adalah kadal terbesar di dunia, betul apa enggak? Kalau misalnya, nomor satu, kotak satu betul dicentang. Kotak 3 betul dicentang. Kotak 5 betul dicentang. Berarti yang dicentang ada berapa? Ada 3. Itu jawaban yang benar, misalnya seperti itu. Jadi ini namanya pilihan ganda kompleks. Lanjut. Nah, ini seperti ini soal-soalnya, nanti hubungannya dengan itu ya, dengan gurunya ya, soal-soalnya. Selanjutnya. Terus sampai waktu Mas, jadwal. Ada. Bentar. Untuk pelaksanaannya, nah pelaksanaan AKM ini nanti akan dilaksanakan bulan bulan Agustus kalau menurut dinas. Tapi kemarin Bapak Menteri mengumumkan lagi mungkin antara Agustus sampai September. Nah, pada saat bulan itu kan putra-putri panjenengan kelas berapa? Kelas 5. Dan kelas 5-nya baru naik. Karena kenaikan kelas adalah bulan Juli. Nah, Agustus putra-putri panjenengan sudah harus di AKM.
AKM. Kalau tidak dipersiapkan mulai hari ini, kan tidak bisa Bapak Ibu. Yeah? Seperti itu. Nah, nanti kalau ada soal-soal AKM dari Bapak Ibu guru, mohon dipelajari putra-putrinya atau dikerjakan panjenengan yang mendampingi, seperti itu. Dan soal-soal tugas-tugas dari Bapak Ibu guru mulai hari ini akan disesuaikan dengan AKM supaya setiap hari sudah diajari seperti soal-soal AKM. Jadi panjenengan tidak usah bingung kalau soal itu campuran seperti tadi, seperti bentuk-bentuk soal tadi. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Itu mudah-mudahan putra-putri panjenengan nantinya memberikan potret yang bagus, menjadi kebanggaan Bapak Ibu dan menjadi kebanggaan sekolah serta menjadi kebanggaan anaknya sendiri dan memiliki ilmu karakter yang baik. Yang utama adalah putra-putri panjenengan harus memiliki karakter yang baik karena apa? Ke depan dunia ini membutuhkan pemuda-pemuda yang berkarakter baik. Hanya pemuda-pemuda yang berkarakter baik yang dapat membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang bermartabat. Seperti itu. Ya. Jangan sampai putra-putri panjenengan hanya di kamar saja dengan memegang HP tanpa pengawasan. Seperti itu. Mohon dengan hormat Bapak Ibu seyogyanya bersikap bijaksana kepada putra-putrinya, kepada kebanggaannya supaya menjadi anak yang bermartabat. Memiliki karakter mulia. Seperti itu. Seperti itu. Ini informasi dari saya, cukup sampai di sini. Monggo nanti kalau mau bertanya saya siap, tapi saya kembalikan dulu kepada Budia untuk diatur pertanyaan-pertanyaan atau diatur kesempatan yang diberikan pada Bapak Ibu. Demikian nggih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah saya dalam berbicara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Budia, silakan kalau mau dibuka untuk pertanyaan. Terima kasih Budia. Oke, sama-sama Bu Rana, semoga informasinya bisa dipahami oleh Bapak Ibu wali murid ya. Monggo untuk sesi ini saya buka 3 pertanyaan dahulu. Orang mungkin masih bingung atau masih belum paham apa sih itu AKM, monggo ditanyakan. Mamanya Ayu? Enggak ada, Bu. Sudah paham jawabannya untuk KM. Mungkin yang belum paham saya sendiri ya Bu Ratna. Kalau untuk yang siswa yang daring itu mungkin kita masih bisa menjawab Bu. Tapi kalau untuk yang siswa yang di kelompok B atau C itu kita menjelaskannya bagaimana untuk yang materi AKM itu Bu Ratna. Mikrofonnya Bu. Maaf. Terima kasih Budia, pertanyaannya luar biasa. Memang putra-putri kita itu
ada yang daring, yang kelompok B dan C. Nah, seyogyanya juga harus mengikuti sosialisasi AKM ini. Tapi kalau memang belum mengetahui, ya nanti kita berikan informasi melalui Bapak Ibu yang ikut Google Meet hari ini supaya menyampaikan informasi kalau Bapak Ibu ketemu dengan wali murid yang belum masuk di dalam Google Meet ini. Sebetulnya AKM ini sangat luar biasa pentingnya yang harus diketahui karena untuk mempersiapkan putra-putrinya. Nah, bagaimana kalau diberi soal-soalnya tidak paham ya? Kita kalau misalnya ada yang tidak paham, monggo ke sekolah tanya dengan baik, boleh, asalkan protokol kesehatan tetap dijaga dan jaga jarak itu wajib. Seperti itu, diberi kesempatan untuk ke sekolah boleh Bu Dia? Iya, Bu. Kalau misalnya per kelompok gitu enggak boleh Bu ya? Misalnya hari ini 5 anak, terus besoknya lagi Datang ke gitu. sekolah. Enggak, Bu. Datang ke sekolah latihan. Untuk bahas materi, misalnya tiap hari ada yang belum paham, jadi 5 anak ke sekolah untuk membahas materinya AKM gitu, Bu. Iya, untuk sementara itu kita kan tidak boleh daring, tidak boleh mendatangkan siswa seperti itu. Kalau memang harus seperti itu, kesepakatan dulu dengan wali murid yang lain, apakah nanti keberatan apa tidak. Seperti itu Bu Dia, saya rasa masukan-masukan dari Bapak Ibu harus kita tampung dulu, jangan sampai kita memutuskan sebuah keputusan tanpa persetujuan dari Bapak Ibu wali murid. Karena kan memang sepertinya hal yang baru ya Bu ya untuk kita, jadi masih ada yang beberapa yang masih belum paham mungkin gitu. Iya, kalau memang belum paham sekali anak-anak putra-putrinya, ya itu tadi harus rundingan dulu dengan Bapak Ibu lewat grup grup wali murid, koordinator, disampaikan bahwa AKM itu sudah diinformasikan dan harus direalisasikan dan harus dipelajari dan disiapkan seperti itu, supaya potret dari putra-putri kelas 5 nantinya itu bagus, seperti itu Bu Dia. Iya Bu. Monggo Bapak Ibu wali murid, ini ngapunten yang ibu-ibu nggih. Oh, ibu-ibu semua lah ibu aja nggih. Iya. Ibu semua. Monggo yang bertanya. Ada Bapak, ada ibu lain Bu. Kami persilakan. Bu Har mungkin mau menambahkan. Sampun enggak ada nih Bu nggih. Bingung boleh apa tanya ya Bu? Oh boleh. Kadang gini loh, maaf ya Bu Dia. Ya, kadang gini loh, banyak waktu Google Meet itu kan kebanyakan anak-anak itu kadang kalau diterangkan sama Bu Dia itu ada yang nggak paham, gitu loh. Bagaimana itu Bu cara? Memahamkannya memang harus face to face emang ya Bu ya, biar lebih jelas. Maksudnya enggak paham bagaimana Bu? Mungkin ya, kendalanya sinyal atau apa nih Bu? Iya, kadang itu sinyalnya agak ikut tersendat-sendat gitu. Kalau seperti itu Bu Dia berarti diberi print out tentang materinya. Nah, kalau misalnya setiap hari memberikan print out materi, itu kan
dananya cukup luar biasa, walaupun hanya sedikit-sedikit ya kan, tapi kan luar biasa kalau sudah numpuk selama 1 tahun itu kan harus kita pikirkan kembali di sini Bapak Ibu, untuk kita berdiskusi di sini itu seperti itu. Misalnya panjenengan itu menginginkan untuk apa ya, untuk tatap muka itu kan tidak bisa. Untuk hari ini masih PSBB dan kemungkinan masih diperpanjang, jadi kita mengutamakan kesehatan seperti itu, dan panjenengan pikirkan kembali dengan grup atau dirundingkan kembali dengan Bapak Ibu yang lain, keluhan-keluhan itu kita catat, Budia catat, nanti akan kita berikan solusinya, atau panjenengan menginginkannya itu bagaimana, sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti itu. Bu, saya mau tanya, Bu. Nggih, monggo. Ya, monggo. Bu, tadi kan yang nama saya wali murid dari Felicia Beniola 4B. Oh, nggih, monggo, Ma. Yang saya tanyakan itu tadi kan cuma 30 siswa ya, Bu. Jadi apa pengaruhnya dengan siswa lain yang tidak terpilih kayak gitu loh, Bu? Dan apa pengaruh yang terpilih? Terima kasih. Terima kasih Bu Eni nggih. Nggih, betul Bu. Terima kasih Bu Eni, luar biasa pertanyaannya. Memang kita itu tidak bisa memilih putra-putri kita siapa saja yang 30 siswa itu, yang jelas yang dipilih adalah sistem. 30 siswa itu tadi membawa potret seluruh siswa kelas 5. Perwakilan. Jadi misalnya 30 siswa tadi itu diuji di AKN, itu hasilnya tidak bagus, ya berarti potretnya tidak bagus. Nanti yang ditingkatkan itu tidak bagusnya dari mana, akan dievaluasi, dan kita harus meningkatkan pembelajaran. Dan tidak mungkin kan Bu, nilainya itu, maksudnya begini, kita mempersiapkan seperti ini, itu paling tidak kita memberikan potret kepada putra-putri kita itu tidak kesan yang bagus ya, kesan yang bagus, tetapi tidak dibuat-buat. Kalau memang sudah kita persiapkan hasilnya itu 60, ya enggak masalah. Kita akan memperbaikinya ke depan, potretnya menjadi 80. Seperti itu. Pengaruhnya apa? Untuk yang tidak ikut, yang tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya enggak naik Bu, enggak. Enggak naik Bu, enggak. Ini hanya kita dipotret saja, di asesmen saja. Kemampuannya bagaimana sih dari sak Surabaya ya, satu Surabaya kelas 5-nya putra-putri panjenengan itu masuk di kategori apa? Kategori A, B, C atau D, seperti itu. Nanti misalnya masuk di kategori A, oh kalau kategori A nanti peningkatannya seperti ini, akan ada tindakan dari dinas. Kalau misalnya kategorinya hanya B, lah kok B? Nanti akan ada tindakan. Loh C, loh kenapa kok C? Ini pasti ada tindakan dan ada perbaikan-perbaikan. Otomatis nanti yang diperbaiki 1, itu gurunya, 2, kepala sekolahnya, dan seterusnya. Dan kerjasamanya dengan wali murid juga dilihat. Apakah kerjasamanya dengan wali murid itu baik atau tidak, seperti itu. Apakah AKM ini sudah disosialisasikan, apa belum, kok potretnya jelek, seperti itu. Nanti akan digali identifikasi apa saja yang membuat potretnya AKM itu menjadi seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh Bu, tidak ada pengaruh antar ke siswanya
ya, tidak ada pengaruh. Yang ikut itu pengaruhnya apa, tidak ada. Yang tidak ikut itu pengaruhnya apa, tidak ada. Yang jelas putra putri panjenengan itu pengaruh, potretnya itu akan membawa kita semua, ya kan, masuk di pemetaan apa, seperti itu, termasuk akreditasi. Kalau misalnya akreditasi kita itu selama ini A, ternyata ya kan kemampuan siswanya itu tadi hanya 60, mungkin akreditasi kita akan turun menjadi B atau C. Seperti itu. Oh ya. Boleh tanya satu lagi, Bu? Boleh. Untuk yang kemarin, tahun kemarin, apa sudah ada AKM juga, Bu? Dan hasilnya gimana supaya nanti yang kelas 4 ini untuk naik kelas 5 itu bisa ditingkatkan gitu loh, Bu. Makasih. Belum, Bu. Baru sekarang ini ada AKM. Iya, gitu. Baru sekarang ini ada AKM. Makanya kita berbincang-bincang di sini itu untuk mempersiapkan putra-putri menjadi AKM-nya itu melaksanakannya dengan baik, karena ini juga berbasis komputer juga, seperti itu. Jadi memang belum, baru sekarang ini kita masih siap-siap, seperti itu, siap-siap. Oleh sebab itu kami ketemu panjenengan ini, ayo bareng-bareng nyiapno, ngoten lho. Supaya yang nantinya saya itu paling utama bukan hasil potretnya, tapi kebenaran potretnya tadi, supaya putra-putri panjenengan itu juga potret yang bukan potret palsu, tapi potret yang asli yang dimiliki siswa, seperti itu. Kalau kemampuannya siswa itu pinter, kenapa menunjukkan siswa yang tidak bagus? Nah kan gitu toh, Bu. Kadang-kadang ada anak yang kemampuan anak itu, saya yakin semua kemampuan anak itu baik, kita pandang baik. Tidak ada putra panjenengan itu kalau dites, seandainya dites, saya yakin IQ-nya normal. Kalau IQ-nya normal, kenapa kemampuannya itu hanya biasa-biasa saja? Ya kan? Kita sebagai lembaga, mari dengan bekerja sama dengan panjenengan, kita asah putra-putri kita supaya memiliki pribadi yang luar biasa, gitu, seperti itu. Itu utama saya, bukan karena nanti hasil potretnya, tapi potret yang sebenarnya putra-putri panjenengan. Itu eman di masa COVID pandemi seperti ini, itu kan rata-rata itu kemampuan anak-anak itu dibiasa, maksudnya di apa ya? Tidak ketemu benih jadi sekolah sinawane wis onoe kan, seperti itu, apa adanya. Tapi kan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, itu kan tidak ingin putra putri panjenengan itu leha-leha di masa pandemik seperti ini, ingatan loh, Bu. Iya. Mari panjenengan dan saya sama-sama, sama Bu Dia, sama Bu Suharia, sama-sama meningkatkan kemampuan putra-putri panjenengan, menyamakan memberikan bekal dan menyamakan derajat yang sama dengan yang lain, seperti itu. Bu, untuk yang nggak punya komputer itu loh, Bu, itu enggak mulai dilatih lah, Bu, dikit-dikit supaya enggak kaku kalau pegang komputer. Ya itu nanti kita pikirkan dulu, Bu. Ya jelas nanti kita buat program, ya, kita buat program. Nanti programnya kami sosialisasikan. Ya untuk sementara ini saya hanya menginformasikan atau mensosialisasikan bahwa putra-putri panjenengan itu ada AKM. Nanti programnya kami susun bagaimananya. Yang jelas saya
minta dukungan panjenengan itu 100% untuk putra-putrinya. Misal ya, karena Bu Dia dan Bu Har itu sering mencari soal-soal, kalau membuat sendiri kadang-kadang beliaunya itu waktunya itu juga harus membuat materi, membuat soal AKM dan sebagainya. Saya yakin bisa mampu, cuman kan secara nasional apakah valid soal yang dibuat Bu Dia sama Bu Suharia sesuai dengan kisi-kisi seperti itu kan. Nah, kita alangkah baiknya juga melihat dunia luar. Soalnya itu juga bagaimana sih? Nah, ini sementara nanti insya Allah mudah-mudahan di ACC sama dinas, kalau saya nanti akan mengusulkan supaya ada buku AKM untuk dimiliki anak-anak sebagai pegangan soal-soal bagaimana itu seperti itu. Kalau disetujui itu berarti saya pinjami panjenengan, kalau tidak disetujui ya mohon bantuannya seperti itu. Oke, untuk sementara seperti itu, enggak tahu itu Bu Dia yang sebagai bendahara misalnya kalau dananya cukup ya kita pinjamkan, kita belikan dan kita pinjamkan, karena bukunya nanti itu kan dipakai untuk adik kelasnya juga kalau AKM. Kalau misalnya buku tema sih bisa dioret-oret boleh lah, karena harganya tidak seberapa. Tapi kalau AKM ini kan nanti dipakai terus, itu kan kita harus harus kembali ya, bukunya harus kembali karena kita harus menggunakan lagi, karena tidak mungkin kita membelikan buku AKM terus-menerusan. Di SSH juga belum tahu apakah ada atau tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Misalnya ada buku AKM atau literasi ya, maksudnya bukan saya panjenengan harus membeli buku, tidak, tapi kita upayakan. Nah, kalau saya tidak mampu ya saya minta bantuan panjenengan, ngaten lho Bu. Nggih. Makasih Bu, jelas sekali. Iya. Sami-sami. Mungkin ada yang lain, monggo. Terima kasih Bu Ratna atas penjelasan yang luar biasa. Monggo Ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Saya lo pengen panjenengan bertanya. Saya yakin unek-unek panjenengan itu banyak. Jangan sampai unek-uneknya nanti tidak banyak, nanti jadi larinya ke lambung, panjenengan tidak puas. Nanti akhirnya mencari kepuasan di tempat lain. Mumpung ketemu saja gitu. Iya, mumpung ketemu, monggo. Iya, mumpung ketemu. Mas ya monggo enggak apa-apa. Bu Ayu Lestari silakan kalau mau. Bu Hati monggo, supaya enggak di WA grup itu nanti ngerundel tak bagaimana itu, monggo. Monggo Bu Dwi. Atau mungkin masih malu ya Bu. Ya, atau mungkin masih malu. Mungkin bisa dilanjut di WA grup atau japri ke saya atau Bu Raja gitu mungkin ya Bu ya, kalau saya. Ya Bu Dia, misalnya kalau ada pertanyaan silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ketemu saya beberapa orang boleh, kami siap. Kalau memang harus butuh informasi, monggo. Oke, itu saja ya Bu Dia, supaya tidak terlalu lama, juga kasihan ibu-ibu mungkin ada acara yang lain. Ya, saya sampaikan terima kasih atas yang disampaikan ibu-ibu untuk rapat hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Ratna hari ini dapat bermanfaat dan hasil AKM kita tahun depan bisa bagus. Amin.
Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian kegiatan kita pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu ya. Amin, amin Bu. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam.